itu menjelaskan bahwa sukacita ada di dalam hidup Paulus. Demikian hidup kita harus belajar seperti Rasul Paulus, selalu sukacita dalam segala hal. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, dia sukacita, hidupnya tidak ada masalah. Walaupun ada masalah datang, dengan hadapi dengan sukacita, dengan semangat, dengan tekun, dengan bekerja keras, maka masalah itu akan terjadi. Yakobus menjelaskan bahwa kebanggaan akan terjadi kalian ketika kalian menghadapi dengan sukacita. Amin. Yang keempat, poin terakhir, 1 Petrus 4 ayat 10. Coba kalian baca 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 ayat terakhir. Oke, terima kasih Kalince. Belum ya? Belum. Oh belum, kirain udah. 1 Petrus 4 ayat 10 Kalince. Bacakan. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita bukan menjelek-jelekan orang lain, teman-teman. Contoh sederhana, masalah tadi, kita jangan menjelekkan atau gini-gini. Yang penting menasihati, tapi dengan apa teman-teman? Layani dengan seorang akan yang lain. Dengan apa? Menegur dengan sukacita, menegur dengan kasih. Amin. Kenapa kita sering gagal? Karena kita pakai emosional. Tapi layani dengan sukacita. Layani dengan damai sejahtera. Layani dengan kasih. Amin. Nah, kita harus garis layani seorang akan yang lain. Artinya teman-teman, layani akan yang lain, artinya kita harus kerjasama satu tim dalam pelayanan. Di komunitas ini harus kerjasama satu tim. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana cara kita kerja satu tim? Kita buka ayat firman Tuhan ya. Kita buka Kisah para Rasul 2 ayat 41 dan 4 sampai 46. Nanti kalian sampai 47. Saya tapi membaca di ayat. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Bagaimana kita harus pelayan dalam satu tim? Yang pertama kita belajar. Yaitu ayat 42, Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dan mengajar rasul-rasul di dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama kita belajar. Kalau kita mau melayani satu tim, yang pertama kita harus bertekun. Bilang bertekun. Itu pertama, bertekun. Yang kedua, kita berkumpul. Dengan apa? Bukan gosip ya, tapi berdoa, memuji Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Yang pertama bertekun, yang kedua berdoa, yang ketiga kita belajar namanya sehati. Kalau sudah satu hati, satu tim. Betul? Itu di ayat 46. Nanti kalian buka Kisah 2 ayat 46. Di ayat 47 kita jelaskan. Yang keempat, poin keempat, saling memuji Allah. Bukan gini ya teman-teman. Mulut kita, oh itu dia kenapa ya? Oh begini. Ingat teman-teman, kita berkumpul bukan untuk itu, tapi kita berkumpul memuji Tuhan. Amin. Intinya orang sehati, sepikir, sejiwa itu hidupnya miliki hati ibadah itu harus miliki dengan respon yang baik, respon dari Tuhan, respon yang rendah hati. Amin. Nah, pembelajaran buat kita semua, orang yang memiliki hati yang ibadah harus memiliki respon yang baik dan benar. Firman Tuhan jelas, orang yang memiliki hati ibadah bukan karena ibadah rutinitas, bukan kayak pelayanan rutinitas, tapi ibadah, memiliki hati yang ibadah dimulai dari hati yang mau rela berkorban untuk jiwa-jiwa. Amin. Intinya teman-teman, kita sadar bahwa kita masih belum bisa memiliki hati yang ibadah, tapi kita mau belajar bahwa orang yang memiliki hati yang ibadah dimulai dari respon kita. Amin. Bagaimana kita respon kepada orang lain, gimana kita respon kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Intinya harus kita belajar bahwa kita harus memiliki hati yang ibadah. Amin. Oke, itu saja tambahan dari saya.